Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi. Ke-2165 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa dan meminta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Amsal pasal 31 ayat 10 sampai ayat 12. Amsal pasal 31 ayat 10 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, saya memberi tema istri idaman. Amin. Siapa istri idaman? Yang pertama, saya menangkap di sini, istri yang cakap. Istri yang cakap ini bukan bicara paras ya. Kalau melihat wajah cantik itu bicara cakep, bukan cakap. Cakap ini bicara skill. Amin. Artinya dia menguasai, dia ahli di bidangnya. Itu bicara cakap. Amin. Beda dengan cakep, saudara. Kalau cakep itu ya teknik bagaimana dia dapat merias diri supaya kelihatan cantik. Itu cakep. Dan saya mau bilang, kalau cuma mau merubah paras yang biasa jadi cantik dengan makeup, itu bisa luntur. Dan itu bisa pudar. Tapi kalau bicara cakep, ini bicara inner beauty. Kecantikan dari dalam. Amin. Dan saya percaya saudara, inner beauty itu yang dicari oleh semua orang. Karena ada banyak orang yang cantik parasnya, tetapi kelakuannya, karakternya, sifatnya tidak seperti dengan kecantikannya. Banyak orang kan terjebak di sana. Oh, kelihatannya cantik, ganteng, tapi kelakuannya kayak Firaun, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, istri idaman yang pertama, dia betul-betul istri yang cakap. Amin. Seorang istri yang cakap, beberapa waktu yang lalu saya pernah kupas, dia harus punya skill, dia harus cakap 3 hal ini. Kasur, sumur, dapur. Jadi dia memang harus ahli di bidang itu. Dan saya mau bilang itu ukuran dunia. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan, ibu-ibu perhatikan. Kita ada 4. Selain tadi dapur, sumur, kasur. Kalau anak-anak Tuhan, ibu-ibu orang-orang percaya, dia harus tambah lagi 1. Apa itu? Syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak istri di luar sana membuat suaminya itu cepat mati. Karena banyak menuntut. Saudara, seharusnya kita sebagai orang percaya, kita itu harus perbanyak bersyukur, bukan banyak menuntutnya. Kalau kita banyak menuntut, sedangkan gaji pas-pasan, tuntutannya lebih besar dari pendapatan dari gaji, itu kan membuat suami ibu stres, lama-lama serangan jantung. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ini. Kita harus perbanyak bersyukur. Saya percaya kalau kita perbanyak bersyukur, maka Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Amin. Saya percaya
Tuhan akan bukakan kita pintu-pintu berkat. Kalau kita tahu mengucap syukur. Kita tahu saudara, dalam perjalanan bangsa Israel, Tuhan itu jengkel sekali melihat umat Tuhan yang sudah dipelihara Tuhan, yang sudah diberi makan, sudah dicukupkan segala keperluan kebutuhan mereka dalam perjalanan dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Tuhan paling jengkel sekali kepada umat Tuhan ketika apa? Ketika mereka bersungut-sungut. Ketika mereka tidak mengucap syukur. Bapak, Ibu, Saudara, ketika umat Tuhan bersungut-sungut, apa yang terjadi dengan mereka? Tuhan menghukum mereka. Tuhan menyerahkan Israel, dikalahkan musuh mereka, dijajah oleh musuh mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sekarang hidup dalam kemerdekaan, kita tidak paham arti kita dijajah oleh musuh kita. Kita nggak rasa, makanya kita tidak mengerti betapa sakitnya orang kalau dijajah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, mereka bangsa yang diberkati. Tetapi ada saat-saatnya di mana mereka dijajah, mereka dipermalukan, mereka dijadikan budak, mereka begitu menderita. Penyebabnya apa? Karena mereka kurang bersyukur. Bapak, Ibu, Saudara, dengar ini baik-baik. Perbanyaklah syukur, maka saudara akan terus menikmati kehidupan ini. Saudara, saya percaya 1 triliun pun gaji saudara setiap bulan. Kalau saudara tidak bersyukur, itu pasti rasanya kurang, saudara. Tapi kalau saudara selalu mengucap syukur kepada Tuhan, walaupun mungkin gajimu sangat-sangat kecil, harianmu sangat-sangat kecil, tapi kalau saudara sertai dengan ucapan syukur, saudara akan merasakan kelimpahan. Amin. Saudara akan merasakan bagaimana Tuhan memelihara kita. Walaupun mungkin pendapatan kita sangat-sangat minus, tapi saudara akan melihat Tuhan memelihara saudara karena saudara tahu mengucap syukur. Bu, dengar ini baik-baik. Seberapapun pendapatan suami, jangan banyak menuntut. Mengucap syukurlah selalu. Amin. Istri yang cakap bukan hanya ahli di kasur, sumur, dapur, tapi dia juga tahu bersyukur. Amin. Haleluya. Istri yang cakap. Firman Tuhan ini katakan, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Haleluya. Firman Tuhan ayat 10 ini, kalau kita lihat dalam terjemahan yang lain. Oh, haleluya. Firman Tuhan berkata, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, berkata begini. Istri yang cakap, sukar ditemukan. Ia lebih berharga daripada intan berlian. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, beruntunglah suami ibu kalau mendapati ibu sebagai istrinya cakap dalam hal ini. Amin. Haleluya. Ibu sebagai istri, firman Tuhan ini katakan seperti intan berlian di mata suamimu. Haleluya. Yang kedua, istri yang menjadi idaman, istri yang dapat dipercaya. Perhatikan ayat 11. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, istri idaman adalah istri yang dapat dipercaya. Pertanyaannya, dapat dipercaya dalam hal apa? Yang pertama, mengelola keuangan. Yang dapat dipercaya dalam mengelola keuangan rumah tangga. Saya percaya kalau istri itu bijaksana, dia akan menggunakan uang yang diberikan suaminya. Dia kelola dengan baik. Sehingga sepanjang hidup mereka berumah tangga,
keuangannya stabil, bukan hanya stabil, justru akan semakin naik, semakin diberkati. Amin. Karena dapat dipercaya. Haleluya. Saudara, ketika istri dapat dipercaya, bukan hanya suami yang senang, tetapi Tuhan senang. Tanda Tuhan senang karena istri dapat mengelola keuangan dengan baik. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan akan semakin memberkati. Baik dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan, suami akan dibuat beruntung dan berhasil. Kenapa? Karena istri bijak dalam menggunakan atau mengelola keuangan. Dia dapat dipercaya. Haleluya. Dan yang berikut saudara, dapat dipercaya dalam mengelola waktu. Ya, istri itu kadang-kala juga jadi manajer suami. Dia mengingatkan suami dalam hal menggunakan waktu. Ada waktu ke sana kemari, ada waktu untuk ini dan itu. Ya, istri itu dia menjadi sekretaris, menjadi manajer bagi suaminya. Dan istri juga harus menggunakan waktu itu dengan baik. Jangan hanya menekan, marah ketika suami tidak tepat waktu. Sementara istri kalau lagi dandan, dari mandi 1 jam, pasang alis 1 jam, bedak 1 jam, akhirnya terlambat pergi ke acara, ini jadi bumerang juga. Sementara di lain sisi istri menuntut suami menggunakan waktu dengan baik. Tapi istri sendiri dalam hal untuk make up, mandi, pasang alis tadi tidak sesuai dengan waktu. Nah, ini seringkali jadi masalah. Tapi istri yang menjadi idaman itu, dia dapat dipercaya. Dia tepat waktu. Itu baru istri idaman. Amin. Saya percaya yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini istri idaman yang dapat dipercaya dalam hal membagi waktu. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, istri yang idaman yang kedua, dia dapat dipercaya. Apa yang dia katakan itu juga yang dia lakukan. Amin. Sehingga suaminya itu percaya kepada istrinya. Haleluya. Saudara perhatikan ayat 11. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Saudara perhatikan. Kalau istri dapat dipercaya, suaminya itu beruntung. Apa yang dia kerjakan, lakukan, Tuhan berkati. Karena apa? Suami percaya kepada istrinya. Dan istrinya itu dapat dipercaya. Saudara, ada banyak orang suaminya percaya kepada istrinya, tapi sayang istrinya tidak dapat dipercaya. Akhirnya apa? Rumah tangga berantakan. Tidak diberkati. Kalau saudara sebagai istri menjadi istri yang dapat dipercaya dalam hal keuangan, dalam hal waktu, pekerjaan, saudara, rumah tangga pasti diberkati. Amin. Haleluya. Makanya jadilah istri yang dapat dipercaya. Yang terakhir, yang ketiga, istri idaman yang ketiga, istri yang terus berbuat baik kepada suaminya. Amin. Perhatikan ayat 12. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ini. Istri harus berbuat baik kepada suaminya sepanjang umurnya. Jangan berprinsip seperti orang dunia. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Kalau tanggal muda, waduh, istrinya baiknya luar biasa. Belum minta kopi sudah dibuatkan. Ya, sudah disediakan makan, minum. Tapi kalau sudah tanggal-tanggal tua, nggak ada kopi. Ada uang dulu baru ada kopi. Nah, ini menjadi masalah, saudara. Ya. Nah, firman Tuhan ini katakan berbuat baik sepanjang umur. Suami hidup, ya, teruslah istri berbuat baik kepada suami. Kalau kita belajar tentang rumah tangga, saudara,
Ya, kenapa istri harus tunduk kepada suami? Karena suami itu perwakilan Tuhan dalam rumah tangga. Suami itu kepala rumah tangga, sama seperti Kristus kepala gereja. Kalau istri tunduk kepada Tuhan, pasti dia akan tunduk kepada suami. Tapi kalau dia tidak takut Tuhan, ya, dia tidak tunduk kepada suaminya, itu menandakan dia tidak hidup takut Tuhan. Dan sudah pasti rumah tangga, istri kalau tidak tunduk kepada suami, itu akan menjadi rumah hantu, menakutkan. Saya percaya pendengar semua hidup dalam damai sejahtera, hidup takut akan Tuhan, sehingga menjalankan firman Tuhan. Istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri, sehingga rumah tanggamu bahagia. Makanya tadi saya bilang, istri yang tidak tunduk kepada suami itu, rumah itu horor, saudara, seram, karena tidak tunduk kepada suami. Suami juga takut pulang rumah, mau lihat istri juga seperti lihat kuntilanak, saudara. Saya percaya pendengar tidak ada seperti itu. Amin. Tunduk kepada suami. Ya, suami mengasihi istri. Oh, itu luar biasa itu. Rumah tangga kalau melakukan firman, hidup dalam damai sejahtera, maka kesanalah Tuhan akan perintahkan berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas seorang istri itu kan melayani suami sebagai perwakilan Tuhan dalam rumah tangganya. Apa yang dilakukan istri kepada suaminya, itu akan diperhitungkan seperti dia memperlakukannya untuk Tuhan. Saudara, dengar ini baik-baik. Kita ini kan gereja Tuhan, yang Tuhan izinkan ada di dunia ini, di tengah-tengah orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk menjadi terang Tuhan di antara kegelapan. Tujuannya tidak lain tidak bukan untuk jadi berkat, jadi teladan bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, kalau kehidupan rumah tangga kita yang kita akui kita ini keluarga Kristen, tetapi kehidupan rumah tangga suami istri tidak menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan orang-orang dunia, saudara, saya mau bilang hidup kita sia-sia. Hidup kita tidak ada artinya kalau kita tidak jadi terang bagi dunia ini. Makanya saudara, mari kita menjadi pelaku-pelaku firman. Istri, tunduklah kepada suamimu. Jangan bangga, oh saya itu dapat mengontrol suami. Suami pangkat kapten, istri pangkatnya mayor. Jangan saudara. Justru itu mempermalukan Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara tidak melakukan firman. Istri itu harus tunduk kepada suami. Suami harus mengasihi istri. Itu hukum dalam rumah tangga yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Jadi istri idaman, istri yang selalu berbuat baik kepada suaminya, sama seperti untuk Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya juga tidak adil rasanya kalau saya hanya membahas untuk istri. Karena beberapa waktu yang lalu saya pernah dikomplain, Pak Pendeta ini hanya bicara tegur keras istri, suami enggak. Nah, tidak adil rasanya kalau saya juga tidak menyampaikan firman Tuhan ini kepada bapak-bapak sebagai suami. Saya percaya firman Tuhan ini berlaku buat kita semua. Amin. Bapak-bapak dengar ini baik. Kalau tadi kita sudah belajar tentang istri idaman, sekarang jadilah suami idaman. Amin. Kita belajar jadi suami idaman, jadi suami yang cakap. Amin. Kalau istri itu harus cakap di kasur, sumur, dapur, dan bersyukur. Suami itu harus cakap dalam apa? Dalam ibadah dan mencari uang. Amin. Yang kedua, jadilah suami yang dapat dipercaya. Jangan tipu-tipu istri. Gaji 5 juta, bilang istri gajinya cuma 2 juta.
itu berarti saudara tidak dapat dipercaya. Kalau saudara sampai sekarang ini tidak diberkati Tuhan, itu karena saudara tidak dapat dipercaya. Kalau saudara dapat dipercaya dari perkara-perkara kecil, maka saudara akan dipercaya untuk mengelola berkat-berkat yang besar. Amin. Jadi jadilah suami yang dapat dipercaya. Keluar merantau kerja ngaku masih bujangan padahal sudah berumah tangga. Itu menandakan saudara tidak dapat dipercaya. Kalau kita sudah tidak dapat dipercaya, yang kita dapatkan itu bukan lagi berkat. Yang saudara dapat itu bukan dari Tuhan, tapi dari setan itu. Makanya jadi suami harus jadi suami yang dapat dipercaya, jujur. Yang ketiga, suami idaman yang ketiga, suami yang berbuat baik kepada istrinya, terlebih lagi kepada Tuhan. Amin. Saya berdoa supaya pendengar sebagai istri menjadi istri idaman buat suamimu, dan suami-suami yang mendengarkan renungan ini menjadi suami idaman bagi istrimu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan jamah oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan. Hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Tuhan memberikan penghiburan yang datang dari Tuhan Yesus. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa renungan pagi ini berusia 6 tahun. Nanti tanggal 20 Juni 2024. Puji Tuhan. Terima kasih untuk tetap setia dalam pelayanan ini. Kita akan buat KKR dan kita juga akan mengadakan seperti biasa aksi-aksi sosial. Kita akan memberi, menabur untuk saudara-saudara kita yang kurang beruntung, baik yang ada di panti asuhan, panti jompo, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara dukung terus pelayanan ini supaya tetap eksis, ya mengudara, dan dukung terus pelayanan ini supaya tanggal 20 Juni dalam ucapan syukur kita akan mengadakan ibadah KKR dan mengundang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Dukung terus pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau menabur untuk pekerjaan Tuhan ini, saudara bisa mentransfer ke rekening Bank Mandiri di nomor rekening 14503 kali 6719476. Atas nama saya sendiri, Samuel Abraham Mawuntu. Bapak Ibu Saudara, bagi saudara yang mau datang ke Bali untuk bersama-sama, siapkan waktu saudara. Nanti kita buat ibadah KKR-nya tanggal 20 Juni. Ya, dukung terus pelayanan ini supaya tetap eksis dalam memberitakan kabar baik. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara menjadi bagian bersama dengan saya dalam memberitakan kabar baik sampai ke ujung bumi. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.